Gadis memegang selimut emas kuning embun Marci. Tapi saya tidak tahu bahwa pihak lain sebenarnya adalah laki-laki dewasa. Archduke tiran legendaris. Begitu saja, dia dilemparkan kepadanya oleh saudaranya. Melihat adikku dengan ekspresi bodoh. Ada apa dengan mata suram kakak Feng Pi? Apakah kamu tidak menyukai hadiah yang kuberikan padamu? Lilina memarahinya 80.000 kali. Kakak siapa yang akan memberikan monster sebagai hadiah? Tapi mata Warren tidak bisa menolak. Gadis hanya bisa berkompromi untuk menyenangkan. Terima kasih saudara. Aku benar-benar menyukainya. Pria itu puas dan pergi. Gadis sangat autis. Dia tidak tahan seharian dengan hari-hari bolak-balik ini. Jelas putri bungsu keluarga Duk. Tapi hanya tinggal di ruang utilitas. Karena ayahku adalah ayah yang buruk. Penjahat demi kekuasaan. Irina tidak hanya akan sebagai adipati yang menikahi Archduke. Setelah menguras semua nilainya, dia mengorbankan putrinya untuk iblis. Akhir yang tragis membuatnya semakin tidak bahagia semakin dia memikirkannya. Merasa tak bertenaga, ia meremas lime di tangannya. Tetapi saya menemukan bahwa benda ini semakin terjepit. Saya tidak bisa mendengarkan pembicaraan lilin lembut lagi. Setelah tenang, dia memikirkan tindakan balasan. Pertama, hiduplah dengan aman sampai kamu menikah dengan Archduke. Jangan mengeong di tengah jalan. Dapatkan beberapa triliun koin emas lagi. Cobalah untuk meyakinkan Archduke untuk bercerai. Kemudian temukan adik laki-laki untuk jatuh cinta. Berciuman dan berpelukan setiap hari. Ini sangat indah hanya dengan memikirkannya. Dan Slime mendengar kata-kata harimau dan serigala Irina. Dia dengan malu-malu berjuang untuk membebaskan dirinya dan gadis itu melompat dari tempat tidur. Baring, menyelinap ke dasar tempat tidur. Wow, Teva, kamu benar-benar hidup. Lihat pupil mata gadis itu yang hitam ke hijau. Slime mau tidak mau menjadi merah lagi. Apakah karena apa yang baru saja saya katakan? Jatuh cinta Kiss. Slime menginjak kakinya dengan malu-malu. Irina dengan lembut mengulurkan tangannya, si kecil, keluar. Aku tidak akan mengatakannya. Dengan patuh ia merangkak ke tangan wanita itu. Tidak pernah mendengar Slime melahirkan kesadaran. Dan si kecil ini masih bisa mengerti saya. Tapi cewek lebih mengejutkan. Jangan terlalu kesepian lagi. Tiba-tiba pintu didorong terbuka. Pelayan itu menyuruhnya berkumpul di toilet dengan cepat. Makan malam sekarang. Dia menyelipkan Slime ke dalam tasnya. Ketika dia tiba di tujuannya, para pelayan hampir makan. Pengurus rumah Rosa menuduh gadis itu datang terlambat. Jelas sengaja mencari kesalahan. Irina duduk dengan tenang di dekat semuanya. Ambil sumpit dan bersiaplah untuk memilih. Tapi ditampar oleh Rosa. Aku menyuruhmu makan dengan elegan. Setelah sekian lama mengajar, saya masih belum bisa belajar. Lalu dia mengambil makanannya. Sebagai pelayan istana, kau harus menjaga sosokmu. Jika tidak, Anda akan tidak disukai jika menikah dengan guil besar di masa depan. Irina jeli menahan amarah di hatinya. Butler Rosa berani menjadi sangat tidak bermoral. Semua karena dukungan dari ayah gilanya. Dia bahkan meninggalkan putrinya untuk pesta. Tujuannya adalah untuk mempermalukan diri sendiri. Jika dia bertengkar dengan putrinya, mungkin Rosa akan mengambil kesempatan ini untuk memukuliku. Tanpa diduga, Slime tidak bisa menontonnya lagi. Tidak melompat ke langit. Bidik gadis kecil gemuk itu. Satu gerakan, gagak terbang langsung ke pintu. Irina terkejut selama puluhan ribu tahun. Tidak terkejut karena Slime membantunya. Tapi si kecil ini benar-benar menumbuhkan mata, hidung dan mulut. Slime menggonggong. Berani menggertak tuanku. Pintunya tidak terbuka. Menatap Irina penuh harap. Aku hebat, kan? Tuan, puji aku. Gadis itu tersenyum. Awalnya suasana hati yang mudah tersinggung. Jauh lebih nyaman digoda oleh si kecil. Gadis kecil gemuk di tanah segera bangun. Lendir tidak boleh ditemukan. Irina mengangkat piringnya untuk menjatuhkannya. Bagaimana mengharapkan?
Gadis kecil gemuk itu tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Untungnya, itu nyaris lolos. Gadis itu berpikir. Slime harus memiliki kemampuan untuk menghapus ingatan. Jadi sepertinya saya telah menemukan harta karun. Aku hanya akan memanggilmu Dada di masa depan. Dengarkan dirimu punya nama. Selamat Slime. Berguling-guling di tangan gadis itu. Tapi Irina belum makan dalam 90.000 detik. Dia jatuh di bantal lapar. Itu semua bajingan yang tidak memberi makanan. Kunci dirimu. Saya hanya bisa melewatinya dengan tidur. Dada kokoh diam-diam menyelinap pergi. Baru 2,5 menit. Dia membawakan gadis itu sepiring udang karang. Ini masih pedas. Pemiliknya lapar. Makan cepat. Gadis itu sangat terharu. Anda adalah dermawan saya. Cinta kamu. Rakyat jelata akan memiliki ratusan udang karang. Piring kosong tersisa. Seorang gadis memeluk Dada adalah stiker makan. Slime juga sangat menikmati makanan lengkap dan pedas tuan rumah. Dada sangat senang. Lalu dia melompat pergi. Tuan, tunggu aku selama 2 menit. Setelah beberapa saat, saya membawa secangkir teh susu. Irina sangat senang aku mencintaimu sampai mati Dada. Jika Anda bisa menjadi pria tampan, aku yakin aku akan bersamamu selamanya. Kata-kata gadis itu membuat senyum di wajah Dada. Dia menganggap serius kata-kata Irina. Jadi saya memanjat kursi dan membalik meja. Tarik keluar ballpoint. Tuliskan. Irina tercengang dengan kecerdasannya. Apakah begitu? Ini lebih nyaman daripada gradien emas Muppet. Jadi dia menemukan kesempatan untuk menyelinap ke perpustakaan. Temukan beberapa juru tulis tentang Slime dan kembali dan baca. Melihat Irina masuk. Petugas perpustakaan tampak ngeri. Gadis tahu. Dia pasti telah mengirim tip WeChat ke Rosa. Jadi saya terburu-buru untuk menemukannya. Lokasi buku ada di sebelah langit-langit. Saya tidak bisa mendapatkannya bahkan jika saya melompat. Tapi saat itu sosok Warren muncul. Katakan saja mengapa Anda merasa dingin di punggung Anda. Nada pertanyaan sang kakak membuat gadis itu entah kenapa panik. Dan dia mengatakan yang sebenarnya, gemetar. Melihat Irina menyukai Slime yang dia berikan padanya. Kakak Feng Pi benar-benar menunjukkan ekspresi bahagia. Ternyata adikku menyukai sesuatu tanpa bau darah. Irina sama sekali tidak bisa memahami otak pria. Tanpa diduga, wajah Warren tiba-tiba menjadi dingin lagi. Aku memberimu begitu banyak berlian dan perhiasan. Mengapa Anda kehilangannya? Gadis itu tiba-tiba menyadari. Tidak heran dia memberiku monster. Ternyata mencari hobi adikku. Dan permata itu semuanya dicuri oleh Rosa. Melihat ini, kemampuan aktingnya langsung online. Mengklaim tidak memiliki pengetahuan tentang permata ini. Pria itu sangat marah. Bahkan jika Rosa adalah orang kepercayaan ayahku. Saya tidak bisa makan makanan saudara perempuan saya. Dia bilang dia akan mencari pembantu. Tolong bantu saya mencatat buku dulu, saudara. Dan saudara laki-laki inilah yang membuat Warren tercengang di tempat. Menoleh dengan wajah murung. Coba panggil kakak lagi. Elinaton tidak enak badan. Temperamen anak ini lebih aneh dari yang dia bayangkan. Dia akan meminta maaf terlebih dahulu dan menyelamatkan hidupnya. Bagaimana mengharapkan? Pria itu langsung mengemasi semua buku Slime. Bawa gadis itu ke kamar tidur. Elina akhirnya mengerti. Orang gila ini sepertinya tidak buruk untuk adiknya. Dalam hal itu, kalau begitu buat dia nyaman. Seorang gadis menggigit saudara laki-laki. Warren sangat puas. Mata secara bertahap menjadi lembut. Namun tiba-tiba anak buah Rosa mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Gadis bau, keluar sekarang. Tanpa diduga, dia ditabrak oleh tuan mudanya sendiri. Bergegas masuk ke kamar pembantu tanpa mengetuk. Juga menyebut tuannya gadis bau. Kau mau dilempar olehku dan diumpankan ke monster? Pelayan itu gemetar ketakutan. Nanji mengatakan bahwa itu semua dibuat oleh Lord Rosa. Lalu kamu bawa aku ke Rosa sekarang. Gadis itu terkejut.
Saya tidak pernah berpikir Warren akan membela saya. Anda sebaiknya mengunci Rosa dan membuatnya kelaparan. Dan dia mulai belajar tentang Slime. Konon akan ada monster tingkat atas. Di saat terlemah. Akan berubah menjadi Slime. Dia berpikir. Dada diperkirakan diubah oleh monster tingkat atas. Aku hanya tidak mengenalmu. Apa itu identitas asli? Apakah Arha yang begitu pintar? Dia memikirkan sejuta kemungkinan. Hanya saja saya tidak pernah berpikir bahwa Dada adalah manusia. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dia buru-buru melemparkan Dada ke bawah tempat tidur. Valen menyeret Rosa masuk. Irina. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan perhiasan Stony ini? Tentu saja Rosa tidak mau mengakuinya. Dia bahkan mengatakan bahwa Valentoun memprovokasi dirinya sendiri. Yang mulia Duke. Beraninya kau meminta ayahku? Permisi. Duke tidak ada di sini. Saya adalah tuan dari keluarga ini. Kamu membuatku merasa bersalah. Hanya Irina yang tahu. Rosa lebih dari bersalah sebagai berikut. Tujuannya adalah untuk membawa putrinya. Artinya, gadis kecil gemuk itu dipromosikan ke posisi pelayan istana. Bukan hanya istrinya, sang Duke. Bahkan pewaris keluarga, Tuan Warren. Itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tamparan pria itu tak menghilangkan kesombongannya. Mulutnya masih mengancam. Warren menyeretnya keluar. Dia ingin membantu adik konyol itu dengan caranya sendiri. Bahkan untuk saudara yang suaranya bergema di hatiku. Setelah De Valen pergi, Lilina tidak bisa terlalu bahagia. Akhirnya bisa mengangkat alis. Benar saja, rasanya menyenangkan memiliki saudara laki-laki. Bahan baku tidak tersedia. Aku bisa melakukan apapun yang kakakmu bisa lakukan. Selama Tuan memerintahkan. Aku juga bisa memeluk Rosa untukmu. Anak kecil, maka saya harus berterima kasih banyak. Datang dan posting satu dengan saudara perempuan saya. Terima kasih telah berada di buku yang berbahaya. Dunia menemaniku. Dan caramu melindungi dirimu sendiri. Rasanya lebih penting daripada Adipati Agung yang akan menikahinya di masa depan. Tampan dan dada, tapi hanya mendengar kata pernikahan. Dia bingung dan bertanya pada gadis itu. Pernikahan adalah eskalasi kekasih. Lebih intim dari kekasih. Dada tiba-tiba menunjukkan mata bersemangat. Dia mulai berhayal menikahi Irina. Semakin saya memikirkannya, semakin saya bersemangat. Tiba-tiba dia melompat dari tempat tidur. Di mata kaget Irina. Melompat keluar jendela. Gadis itu panik. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Dada. Berikut ini penuh dengan diskriminasi di Duke S House. Jika Dada tertangkap oleh mereka, itu pasti akan berakhir. Dada-dada di rumput berlarian. Irina menyebutkan tenggorokannya di dalam hatinya. Tapi saya tidak tahu bahwa Dada adalah seorang pejuang yang menuntut cinta. Dia salah mengira gadis itu menikahinya. Jadi ambil risiko besar. Hanya untuk memberinya buket bunga. Meski tidak sehalus kemasan toko bunga. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Irina sangat tersentuh. Saya tidak menyangka bahwa orang terbaik untuk diri saya sendiri adalah seorang ibu. Ketulusan wajah itu membuat gadis itu tidak ingin menyakiti Dada sama sekali. Irina memberitahunya dengan sabar. Aku tidak bisa menikahimu. Sebagai alat untuk menikah. Tunangannya. Tapi Archduke yang galak dan kejam itu. Keberadaan dengan nilai gaya tertinggi dalam teks lengkap. Dada kecil, bisakah kamu mengalahkan saingan cinta yang begitu kuat? Ia merasa langit runtuh. Beginilah rasanya gagal. Sebentar saja. Hebat, saya telah mendapatkan kembali kepercayaan diri saya, tidak peduli apa pencapaian besar Anda. Jika kamu berani merampok tuanku, aku akan menyerah dengan satu pukulan. Irina mengagumi keberaniannya dari lubuk hatinya. Tiba-tiba, dia punya ide untuk menggodanya. Begitu kecil dan besar. Kapan kita akan menikah? Dan menikah membutuhkan ciuman. Kata-kata gadis itu langsung membuatnya takut. Apa yang harus saya lakukan jika saya sangat pemalu? Mengapa Anda tidak melewatkan subjek dan menekan kejutan 3 kali?
Gadis itu pura-pura memejamkan matanya. Dia tahu si kecil akan lolos. Bagaimana mungkin Dada sudah mencibirkan mulut kecilnya ketika seorang gadis merasa tidak benar. Dan dia melakukannya. Aroma cinta ada di udara. Tapi hanya dalam sekejap, warnanya merah dan hangat. Ia berlari ke arah bawah ranjang. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Ciuman pertama hilang, Irina terdiam. Bukankah seharusnya aku yang menderita? Si kecil menjadi murah dan terjual dengan baik. Kenapa malu-malu melamarku? Anda ingin menjadi selime berkulit tebal, Anda tahu? Dan di sisi lain ruang bawah tanah. Rosa, yang dipukuli oleh Warren, sama sekali tidak yakin. Jangan berpikir kamu bisa menjaga Ellie. Tunggu saja Du kembali. Lihat apakah saya tidak menjadi lebih buruk. Selama gadis sialan ini bisa menghilang dengan sempurna. Bayi perempuan saya bisa berubah. Menjadi pembantu. Hari 2, karena undangan Warren. Gadis itu akhirnya bisa keluar dari ruangan kecil itu. Sebagai pelayan istana, dia dikendalikan sebagai boneka. Bahkan jika ayah seperti ini ditempatkan di surga dunia yang menantang. Itu juga sangat menantang surga. Benar, benar, benar. Gadis itu memasukkannya ke dalam sakunya dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan kakakku tahu rahasia Dada. Dan Farun membiarkan Irina keluar. Ini tidak sesederhana menghirup udara. Dia memberitahu gadis itu bahwa ayahnya memiliki penerbangan pulang besok. Dan dia kembali dengan bunga kalin. Gadis itu tiba-tiba teringat dengan alur bantuan itu. Bunga Karin memiliki kemunculan berbisa. Meskipun ratu tidak akan secara langsung. Tapi akan selalu menanggung siksaan yang berat. Duk akan membiarkan saya minum setiap hari. Sampai kelopak tumbuh di pergelangan tangan. Saat itu, aku adalah bunga berjalan Karin. Ledakan alami racun setelah menikahi Archduke. Agar tak ada yang tahu. Berhasil membunuh Yang Mulia Omia. Di mata Duk. Putri sendiri. Itu hanya alat untuk bersaing memperebutkan kekuatan kekaisaran. Untungnya, saya seorang musafir. Ingat penawar racun Karin. Tepat di hutan sekitar kungfu besar. Dan inilah masalahnya. Selama kelopaknya bisa tumbuh kembali. Ambil penawarnya dengan lancar. Tidak hanya tubuh akan pulih sepenuhnya. Anda juga dapat membangkitkan kekuatan ilahi yang memurnikan segala sesuatu. Lalu aku bisa bangkit di dunia ini. Irina sangat menantikannya. Saya berharap hari itu segera datang. Namun, Warren tercengang dengan Jimei, apakah kamu tidak takut? Dia pikir saudari konyol ini sangat menyedihkan. Jadi katakan padanya dengan sangat serius bahwa Anda mendengarkan dengan seksama. Duk Irina pasti akan membiarkan salah satu dari kami mengambilnya. Jika kau menolak, kita berdua akan mati. Jangan bicara kalau begitu. Aku akan mengambil racun Karin secara sukarela. Aku ingin kau hidup dengan baik. Apakah kamu mengerti adik perempuan? Irina tidak bisa berkata-kata dan mati, bukan? Bung, jangan panik. Tiba-tiba asisten menemukan mereka. Sudah hampir waktunya. Pelayan harus kembali. Warren memelototinya dengan kejam. Anjing para adipati ini. Aku akan menyingkirkan sarangmu cepat atau lambat. Lalu ambil tangan Irina dan pergi. Aku akan membawamu kembali. Di bawah perubahan pipi melankolis pria. Gadis itu benar-benar melihat semacam tekad kematian mendadak. Ini yang disebut saudara. Ini benar-benar tidak terduga. Yang mengejutkan aku, dada berubah menjadi hijau. Dia bahkan menari dengan marah. Gadis itu terlihat khawatir, dia tidak akan sakit, kan? Bagaimana aku bisa mendengarnya berbicara dengan Wafin? Dia khawatir Irina akan diracuni. Gadis itu dengan lembut menyentuh kepalanya untuk menghibur, tidak apa-apa. Jangan takut, dia benar-benar menangis. Dada. Jangan tinggalkan tuannya. Gadis itu tergerak olehnya. Dia mencium dari lubuk hatinya, terima kasih. Aku akan baik-baik saja anak kecil. Jangan khawatir. Tiba-tiba,
Ledakan langkah kaki yang cepat datang. Letakkan saja Slime di bawah tempat tidur. Gadis kecil gemuk itu bergegas masuk. Dia berbicara dengan Ellie. Ia merasa seperti ibunya dikurung. Semua karena Irina. Anda menjebak ibu saya karena mencuri perhiasan. Dan gadis itu tidak lagi pengecut seperti dulu. Anjing telah selesai menggonggong, anak-anak MAMA melakukannya, dan langit mengawasi. Jika kamu tidak yakin, datang dan gigit aku Kang Meng. Gadis kecil gemuk itu mengertakkan giginya dengan marah. Tapi tanpa izin ibuku. Dia juga tidak bisa melakukannya pada Irina. Hanya bisa istirahat. Kamu menunggu, gadis bau. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku menggambar lingkaran setiap hari untuk mengutukmu. Saya benar-benar berterima kasih. Jimei ayo bebek. Gadis kecil gemuk itu pergi dengan enggan. Tapi aku tidak tahu bahwa mata gadis di belakangku telah berubah. Saya akan membersihkan Anda semua cepat atau lambat. Tetapi situasi saat ini masih harus berhati-hati. Karena Duke telah kembali. Xiaodada, kamu harus menyembunyikannya dengan patuh. Keesokan harinya di meja. Keluarga jarang duduk bersama. Duke of Sodier yang dangkal. Hati sangat berdarah dingin dan kejam. Di matanya, putra dan putrinya hanya digunakan. Duke menyuruh Warren pergi ke Crow Forest besok. Ini adalah api penyucian yang dipenuhi monster. Irina tahu niat Duke. Untuk mendapatkan kesalahpahaman memanggil iblis. Tidak ada obat untuknya. Benar-benar dibutakan oleh tahta. Warren tidak memenuhi syarat untuk melawan. Duke memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Ia merasa semua orang harus mematuhinya. Lalu dia menunjuk ke Irina. Keluarkan bunga kalin yang halus. Sekarang saatnya untuk membuktikan nilai Anda. Gadis itu sangat gembira. Tapi permukaannya hanya bisa berpura-pura tercengang. Dia belum sempat berbicara. Warren tiba-tiba berdiri. Nada memohonnya. Saya ingin saudara perempuan saya memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Tapi sebagai imbalan atas ketidakpedulian Duke. Begitu lancang menampar meja. Sepertinya aku belum cukup mendidikmu. Jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, aku akan menghancurkan milikmu yang paling berharga sendiri. Warren mengepalkan tinjunya karena tidak mau. Ancaman sang Duke membuatnya enggan berkompromi. Ekspresi menundukkan kepala menjelaskan rasa bersalah terhadap adik perempuanmu. Ini seperti meminta maaf, kakak masih tidak melindungimu dengan baik. Tapi Irina mengetahuinya. Duke pasti memiliki sesuatu untuk mengendalikan Warren. Racun Caitlin dituangkan ke dalam gelas wine. Minumlah dan kamu akan menjadi bunga yang indah. Irina menahan kegembiraan batinnya. Tapi Duke yang mencurigakan masih menemukan triknya. Apakah Anda menantikannya? Gadis merespon dengan sangat cepat. Ini pertama kalinya aku minum alkohol. Dan kata-kata ayah. Bukankah aku harus mendengarkan tanpa syarat? Dia dengan cepat meminumnya. Saya tidak tahu bahwa Duke telah menjadi curiga padanya. Dibandingkan dengan keadaan marah kakakku. Rosa di samping sangat senang. Warren akan berangkat besok. Tidak ada yang bisa melindungi Irina di masa depan. Gadis baik, tunggu. Tidak akan lama. Posisi pelayan istana itu milikmu. Efek samping dari bunga kailin secara bertahap datang. Rasa sakit di wajah Ellie. Dan yang tidak dia ketahui adalah balas dendam Rosa telah dimulai. Tubuh pelayan istana sangat tidak nyaman. Sepertinya kamu butuh istirahat yang baik. Lalu ia mendorong gadis itu masuk ke dalam kamar. Lapar untuk makan 2 kali seharusnya tidak sakit. Pembantu, ayolah. Pintunya terkunci. Irina berdiri dengan enggan. Lelah dan berbaring di tempat tidur. Efek samping dari Karin, es flower sangat bagus. Tapi dia tahu dia harus melewatinya. Dada sedang berbaring di samping tempat tidur dengan wajah tertekan. Kau hanya bisa menghibur para gadis dengan menempelkan stiker. Irina menyuruhnya untuk menyembunyikannya. Dia memejamkan matanya karena tidak nyaman. Bagaimana volumenya mulai berubah? Ketika seorang gadis membuka matanya dengan linglung.
Tempat tidur kayu asli menjadi selembut kapas. Dada akan merasa lebih baik memegang tuannya. Mungkin itu efek dari dada magic. Irina merasakan lebih sedikit rasa sakit. Anak laki-laki kamu luar biasa. Dapatkan pujian dari para gadis. Dada tidak senang. Selama pemiliknya senang, dia senang. Dia menyayangi dada dalam pelukannya. Terima kasih telah ada untukku di saat-saat tersulit. Lihatlah wajah polosnya. Irina mulai khawatir. Menurut karakter sang Duk, selama itu sesuatu yang kamu suka, Duk akan membuatnya menghilang. Dia berdoa dalam hatinya agar dia tidak ditemukan. Dan katakan padanya dengan sangat serius. Dalam kasus bahaya, Anda harus melarikan diri ke utara. Anda tahu? Dada tidak mengerti maksud Irina. Aku tidak akan lari. Kau harus melindungi tuanmu. Gadis itu menatapnya tak berdaya. Beberapa hal berada di luar kendali kita. Dia tahu bahwa Dada akan meninggalkannya suatu hari nanti. Itu masalahnya. Sekarang hargai waktu bersama. Dia menempel padanya. Dada juga menikmati perasaan ini. Di sisi lain, di kantor Duk, ia mendengarkan laporan anak buahnya. Archduke Rutherli sudah lama hilang. Kemungkinan besar itu disembunyikan. Begitu dia mewarisi tahta, dia menghilang. Atau masalah mental. Atau ada yang salah dengan tubuh. Mungkinkah Anda terluka? Terus menatap. Jika Anda menemukan kesempatan untuk membasminya secara langsung. Lalu dia menatap Wamen. Besok malam kau berangkat ke Crow Forest. Dia memberi Warren seminggu untuk mendapatkan pecahan iblis. Jika Anda berhasil menyelesaikan tugas penawar botol bunga karin ini, saya mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberikannya kepada Anda. Beginilah cara dia mengendalikan Warren. Karena dia tahu putranya sendiri sangat peduli dengan adik perempuannya. Dan wajah tahta Adipati mengingatkannya pada ibunya. Pria yang istrinya bisa dijadikan alat. Kebencian di hati Warren membesar tanpa batas. Tapi kau harus menuruti perintahnya. Hanya dengan cara ini adik perempuan bisa populer. Oke, kamu bisa pergi. Benar-benar idiot. Sama seperti ibumu yang bodoh. Dan apa yang bawahanku katakan selanjutnya membuat pria merasa salah. Nona Irina telah sering mengunjungi perpustakaan baru-baru ini. Saya membaca banyak buku yang tidak ada hubungannya dengan etiket. Wajah Duk menjadi dingin. Dia mengembangkan rasa haus akan pengetahuan lain. Seorang gadis pengecut. Tidak jika Anda memiliki pendapat. Dia harus memegang Irina dengan kuat di tangannya. Itu tidak akan mempengaruhi alat perencanaan saya. Itu harus terlihat seperti alat. Dia memerintahkan Rosa. Kunci pintu Irina malam ini. Dia akan menggunakan cara yang paling kejam untuk mematahkan semangat Irina. Biarkan dia pingsan dalam keputusasaan. Hati Rosa deg-degan, aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Gadis yang sedang tidur di sini. Aku tidak tahu. Dia mengalami mimpi yang sangat aneh. Ini adalah momen ketika pahlawan wanita dan Archduke bertemu. Itu juga pecahnya cinta mereka. Tetapi pada saat yang paling kritis ini, gadis itu benar-benar membuka matanya. Itu menjijikan. Saya bangun saat ini. Tapi saya tidak tahu bahwa lingkaran sihir di bawah tempat tidurnya telah diaktifkan. Seorang monster tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, Lilina ketakutan. Dia tahu dia masih dalam mimpi. Gadis itu dicekik lehernya. Dia tahu itu disebut iblis mimpi. Itu digunakan oleh Duk untuk menghancurkan dunia spiritualnya. Meski dalam mimpi. Tapi kerusakannya bisa dihidupkan. Sihir ini menakutkan. Irina merasa tercekik. Dia memejamkan matanya dengan putus asa. Saat air mata jatuh. Ledakan cahaya yang tiba-tiba menyilaukan di belakangnya. Dia memegang pedang suci di tangannya dan melawan iblis impian. Disparitas ukuran tubuh terlalu besar. Dream Demon menjentikan. Dada terbang puluhan ribu meter. Meskipun saya tidak tahu Dada
Kenapa aku bisa memasuki dunia mimpiku? Tapi gadis itu masih menggunakan kekuatan terakhirnya. Biarkan Dada kabur. Dia tidak ingin melihat satu-satunya temannya terluka. Dia meremehkan kekuatan Slime. Dada ingin melindungi tuannya. Jelek datang untuk berduel dengan Lao Zu. Bahkan jika itu terpental berkali-kali. Dada juga harus menjaga di depan tuan. Tekadnya yang tak henti-hentinya. Dia secara singkat mengaktifkan kekuatan aslinya. Pedang suci bersinar terang. Sihir muncul. Iblis impian akhirnya dihancurkan. Nilina menatapnya kosong. Interpretasi batin pindah. Dada jatuh lelah. Lemah berbaring di tangan gadis itu. Tuan, jangan takut. Dada akan melindungimu. Dengan dia di sisiku. Gadis itu akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, aku baru membuka mata. Lihat dada yang diremajakan. Luka yang dibuat oleh iblis impian di bawah sudut mata. Bayi, ingat luka ini adalah bayangan. Gadis itu gemetar dan mengangkatnya sedikit. Maaf Dada. Semua karena aku. Anda memiliki luka di tubuh kecil Anda. Tanpa diduga, dia memegang erat tangan gadis itu. Ia tidak ingin tuannya menyalahkan dirinya sendiri. Dia pikir itu semua salahnya. Itu karena aku terlalu lemah. Gagal melindungi tuannya. Aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Irina tidak tahan lagi. Dia tersedak dan memeluk Dada, bodoh kecil. Anda tidak diizinkan untuk meminta maaf. Kamu terlihat sangat tampan saat menyelamatkanku dalam mimpiku. Dan kamu adalah Slime terkuat di hatiku. Tak satu pun dari mereka. Dada merasakan pujian dan detak jantung Irina. Pipi malu-malu memerah. Lilin stiker favorit dan pemilik besar. Lilin master favorit besar. Tapi dia tidak tahu bahwa Duk di seberang sana bahkan lebih mencurigakan. Iblis impian dieliminasi jauh lebih awal dari yang diharapkan. Bahkan jika aku panggil iblis impian level terendah. Dan semangatnya sepertinya tidak terpengaruh. Seseorang pasti membantunya. Pantau setiap gerakan Irina dengan ketat. Temukan seseorang untuk membantunya dan cabut saja. Tetapi ada kemungkinan lain bahwa dia telah membangkitkan kekuatan ilahi. Seperti ibunya. Alasan mengapa dia menikahi ibu Irina dan Warren. Saya benar-benar menyukai garis keturunan Shengguan-nya. Untuk memiliki anak dengan kekuatan ilahi. Sayang sekali Warren ini adalah omong kosong. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Warren telah membangkitkan kekuatannya. Ini masalah istri. Sebagai istri Shengguan. Tapi dia diperlakukan seperti seorang adipati. Orang tuanya dijebak oleh Duk. Aku bahkan tidak keluar. Semua karena kegilaannya. Irina di sini sedang berlatih menyulam. Dia dipaksa belajar setiap hari. Gadis kecil gemuk itu diatur untuk memata-matainya. Dia bertanya pada Irina dengan pelan. Dengan siapa kamu berbicara tadi malam? Gadis itu terkejut. Dada memeluk Pilar dengan gugup. Tapi gadis itu dengan cepat tenang. Aku tahu gadis kecil gemuk itu meledakkan dirinya sendiri. Dan gadis kecil gemuk itu terus mengancam. Jangan biarkan aku menangkap Barbie MU. Jika tidak, ketika Tuan Muda pergi besok, Anda akan menderita. Kebetulan. Kalimat ini kebetulan didengar oleh Wafin di luar pintu. Dia membuka pintu dengan wajah murung. Gadis kecil gemuk itu memutar matanya ketakutan. Tundukkan kepalamu dan minta maaf. Hanya bercanda. Dia tidak ingin menjadi seperti ibunya. Dipukuli dengan bodoh. Warren menyuruhnya keluar dari sini. Irina akhirnya bisa diam sebentar. Pria itu mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi malam ini. Diperkirakan akan memakan waktu seminggu untuk kembali. Dibandingkan dengan ketidakpastian hidup dan matiku sendiri. Dia lebih khawatir adiknya akan diganggu. Cewek juga tahu ini. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut. Seorang saudara yang rela mati untuk dirinya sendiri. Kenapa kau harus berjaga di mana-mana? Dia peduli dengan kata-kata perpisahan. Dia memiliki bayangan lembut ibunya. Warren tersenyum bahagia. Dalam keluarga yang menakutkan ini.
Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah adik perempuan saya. Bordir di sebelah selendang pria. Setelah mengetahui bahwa itu adalah hadiah, Warren menantikannya. Itu harus menjadi bekas luka bagi saya. Bagaimana bisa gadis itu mengungkapkan kebahagiaannya? Ini untuk Slime. Itu yang kau berikan padaku, saudaraku. Pria itu merasa sangat malu. Aku tidak sebagus Slime. Saya juga menaruh bordir di tubuh. Tanpa diduga, Warren berdiri dan bersiap untuk pergi. Merasakan rasa kehilangan seorang pria. Irina tiba-tiba mengerti. Ingat ada kebiasaan di buku aslinya. Ksatria memberinya sapu tangan sebelum ekspedisinya. Mewakili arti berdoa untuk keberuntungan. Dia dengan cepat menghentikan pria itu. Keluarkan sapu tangan berkarat. Kakak, ini untukmu. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Lindungi dirimu sendiri. Menerima hadiah dari saudara perempuan saya. Dan membuat Warren akhirnya merasa lebih baik. Ambil kesempatan ini. Gadis itu bertanya di mana dia menemukan Slime itu. Setelah mengetahui bahwa itu di daerah Suejiang. Semakin Irina memikirkannya, semakin salah jadinya. Seberapa berbahayanya tempat itu? Tidak kurang dari hutan gagak. Xiao Dada benar-benar dapat bertahan hidup di tempat seperti itu. Melihat gadis itu begitu penasaran dengan Slime. Kenapa tidak kau serahkan saja si kecil ini padaku? Aku akan menyiksa Shen Wen atas kata-kata dan perbuatanmu. Berjanjilah untuk mengungkapkan rahasianya kepadamu. Bagaimana mungkin aku tidak takut sama sekali? Lakukan saja dengan ketidaksetujuan di matamu. Menakuti gadis itu untuk melindungi tuannya, kamu tidak boleh menyakiti Dada. Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu. Warren yang dikendalikan saudara perempuan dengan cepat berkompromi. Ada juga kelas monster di sore hari. Gurunya masih seorang pesulap. Bawa Dada bersamamu. Ada kemungkinan besar hal itu akan dirasakan oleh guru. Jika Anda tinggal di kamar, Anda mungkin ditemukan oleh pelayan. Sebelum Warren pergi. Seharusnya paling aman untuk menahannya. Dada pergi dengan enggan seperti ini. Telapak tangan Master dipegang di tangan kakak tertua. Wajah Dada tidak bisa dicintai. Tapi Warren ingat. Itu masih benjolan ketika saya mengangkatnya. Sekarang ia memiliki mata dan mulut. Yang lebih keterlaluan adalah dia bisa mengerti aku. Slime yang melahirkan Lindsay? Telapak tangan paman tidak hangat sama sekali. Dia melompat turun dengan tidak senang. Meskipun si kecil ini memiliki rahasia. Tapi karena penampilannya. Biarkan adik perempuan yang awalnya berjalan mati. Senyum perlahan-lahan muncul di wajahnya. Jadi si kecil, aku tidak peduli siapa kamu. Selama kamu bisa membuat adikku bahagia. Aku akan menjagamu. Ia dengan sabar membantu Irina merapikan kamar. Ambil catatan yang diapit di bagian terdalam dan lihatlah. Apa sih yang akan menikah? Dan tulisan tangannya tidak. Apakah Slime adik perempuan yang menulisnya? Itu pintar. Anda melakukannya dengan benar. Raut bangga Dada mengejutkan Warren 10.000 tahun. Dibandingkan dengan hal-hal di mana monster bisa menulis. Dia lebih mementingkan isi kata-kata. Kenapa kamu masih ingin menikahi Irina? Ya, kamu sangat pintar. Warren dengan marah menghentikan Dada. Seekor monster mencoba menikahi adikku. Benar-benar tidak. Lebih baik dari meongnya. Mati, hati ini dimarahi oleh Warren. Dada sangat tidak yakin. Saya sangat mencintai tuan saya. Anda ingin menghancurkan saya. Aku akan membunuhmu, orang jahat besar. Tanpa diduga, dia dijemput oleh Warren. Jika bukan karena takut adikku tidak bahagia. Saya harus membersihkan Midtown. Tapi setelah tenang. Dia masih memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Kamu dan Ellie tidak mungkin. Karena tunangannya sudah ditentukan. Apakah dia mau atau tidak? Dia harus menikahi Archduke Rutherly. Kecuali kau bisa mengalahkan pria itu. Tundukkan kepalamu dengan sangat bingung. Aku bahkan tak bisa mengalahkan iblis impian tanpa terluka. Tapi hanya 2,5 detik berlalu. Semangat juang Dada telah diwarnai lagi.
Aku pasti akan menjadi sangat kuat. Dia mengeluarkan pena dan menulis kata belajar. Saya ingin Warren mengajarinya cara menjadi Slimey yang lebih baik. Ekspresi kecil menafsirkan dengan tegas. Warren menyuruhnya untuk merasa dewasa dan stabil. Dan kamu terlihat lembut. Tidak ada kemampuan bertarung sama sekali. Saya pikir mengatakan bahwa Dada akan menyerah. Dan detik berikutnya, dia membuat televisi dari dirinya sendiri. Dia pikir ini harus cukup stabil. Warren tidak bisa berkata-kata untuk pertama kalinya. Anda membidik dengan ketekunan. Tapi kalian semua tidak berguna. Tunangan Irina tidak hanya penuh IQ. Hingga 25.000. Kejeniusan ilmu pedang kekaisaran. Etiket tari adalah langit-langit. Dan inilah masalahnya. Hanya seseorang yang kuat seperti dia. Untuk menyelamatkan adik perempuanku dari keluarga ini. Bagaimana mungkin Dada tidak hanya tidak dipukul? Mereka lebih termotivasi. Saat itu, Irina mendorong pintu kembali. Setelah melihat pemiliknya, Dada mengungkapkan senyum malaikat itu lagi. Tapi gadis itu ketakutan dengan penampilannya. Saya pikir dia diganggu oleh Warren. Tanpa diduga, saudara laki-laki saya meminta adik perempuan saya untuk menjaga dari orang ini. Seorang monster memiliki pemikiran tentang Anda. Bukan hal yang baik. Irina merasakan kekhawatiran pria itu. Dia diam-diam memutuskan untuk menunggu sampai dia memiliki kekuatan. Saya pasti akan menyelamatkan saudara laki-laki saya dari keluarga. Dia menyuruh Xiaoda berhenti pamer. Ubah kembali dengan cepat. Lagi pula, sulaman ini. Tapi itu untuk Anda yang memainkan ki lembut dan berlilin. Dia dengan lembut memakainya untuk Dada. Ini benar-benar tidak cocok. Saat Irina masih ingin mengatakan sesuatu, Dada menatap roti daging dan teh susu di samping. Buka mulutmu dan putar jarumnya. Gadis itu ingin menghentikannya sudah terlambat. Dia meraih Dada. Buku itu mengatakan, lendir tidak bisa makan makanan manusia. Gemetar terburu-buru. Tapi penemuan yang mengejutkan. Dada, kecuali bahwa dia terguncang oleh dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada yang salah. Si kecil ini sangat aneh. Aku tidak hanya bisa memasuki mimpiku dan menggunakan sihir untuk bertahan hidup di tempat berbahaya itu. Namun lemas dada dan membuat gadis itu merasa sangat bersalah. Maafkan aku akan mencubit kakiku bersamamu. Dan apa yang dikatakan gadis itu? Rosa kebetulan mendengarnya. Keesokan paginya dia datang ke perpustakaan. Tapi tetap tidak bisa menemukannya. Informasi yang berguna tentang Slimey. Tiba-tiba Rosa muncul di belakangnya. Tidak seperti sebelumnya. Dia tidak menggertak Irina kali ini. Dia bahkan menunjukkan kesopanan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Tapi mata terus tertuju pada gadis itu. Panci panas sudah siap. Silakan makan sesegera mungkin. Apa wanita ini salah minum obat? Irina merasa ada yang sangat tidak beres. Dia tahu Rosa pasti memiliki konspirasi terhadapnya. Tapi cara terbaik untuk mengatasi rasa takut. Ini tentang menghadapi ketakutan Anda. Jadi dia dengan patuh pergi ke restoran. Aku sudah lama tidak makan begitu banyak. Jika Anda minum secangkir teh susu lagi, itu akan lebih enak. Suara itu baru saja jatuh. Dada bergegas keluar. Tapi ada pelayan yang menonton. Irina tidak bisa diekspos. Aku hanya bisa berdoa diam-diam agar Dada tidak ditemukan. Dan ketika dia datang ke dapur. Tapi kebetulan mendengar tentang konspirasi Rosa. Asli. Alasan mengapa Rosa memberi Irina makanan normal. Saya ingin meninggalkan pemiliknya di restoran. Dia menyerahkan 2 alat sihir pada pembantunya. Biarkan dia diam-diam meletakkannya di kamar Irina. 2 item sihir yang dapat direkam dan dihubungkan satu sama lain. Dia akan menggunakan ini untuk menemukan pegangan Irina. Karena dia pikir suara yang dia dengar tadi malam. Pasti ada seorang pria di kamar Irina. Dan kemungkinan besar itu milik Duke S. Menshahn. Selama kau temukan sendiri buktinya. Duke pasti akan menjawabnya. Maka putriku akan menjadi pelayan istana. Sayang sekali pelayan itu hanya pembantu.
Mereka benar-benar. Saya tidak mengerti bagaimana menggunakan alat ajaib. Bodohnya menekan saat makan. Tapi saya tidak tahu bahwa saya melihat semua dada di rak. Dia sudah menemukan cara untuk menghadapi Rosa. Dini hari berikutnya. Sementara Irina pergi ke perpustakaan. Kedua pria itu pergi ke kamarnya. Dia menurunkan alat sihir itu. Tapi saat aku akan mengeluarkan bola ajaib, Irina kembali. Melihat ini, Rosa hanya bisa berhenti sementara. Gadis sialan tidak bekerja sama setiap saat. Dia mengeluarkan perekam. Benar saja, saya mendengar Irina dan Dada. Suara percakapan. Dia akan menceritakan tentang Irina sekarang. Tapi saya tidak tahu bahwa ini semua Dada. Aku membiarkan dia mendengarnya dengan sengaja. Lihat kuburan tercapai. Dada melompat di atas meja. Tarik keluar bola ajaib yang tersembunyi di sudut. Gadis itu terkejut. Bisakah kamu meludahkan mutiara? Makan di dada. Jelaskan. Gadis itu baru tahu bahwa ini adalah bola ajaib dari video tersebut. Pasang ekspresi percaya diri. Sebuah sentuhan. Arai ajaib muncul. Ini menunjukkan kantor Duk. Rosa dengan cemas melapor pada pria itu. Saya menemukan pelayan. Berhubungan dengan pria lain. Keluarkan item ajaib untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki bukti. Tapi item sihir tampaknya tidak berfungsi. Tidak ada suara sama sekali. Halo, nomor yang Anda tuju sedang kosong. Karena jawaban di sisi lain. Rosa telah dihapus secara ajaib. Merekam di tangan. Sangat feminin. Ini terlalu banyak. Kunci orang dan mata-mata dengan bola ajaib. Ternyata sikap Rosa berubah karena ini. Tapi dia lebih beruntung. Untungnya, Dada bisa menggunakan sihir. Jika tidak, gelombang ini akan berakhir secara langsung. Dan di sebelah sini, Rosa gemetar ketakutan. Ada suara barusan. Duk sudah marah. Rosa tidak hanya menyela dirinya sendiri. Saya tidak bisa menemukan apapun yang memuaskan saya. Dia memohon Sang Duk untuk percaya pada dirinya sendiri. Sebagai anjingmu yang paling setia. Saya tidak akan melakukan hal bodoh. Pria juga berpikir itu masuk akal. Lagi pula, dia juga curiga pada Irina. Itu masalahnya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kau segera cari tahu rahasia Irina sekarang. Jika tidak, kau harus tahu kemampuanku. Dan Irina di sini tidak enak badan. Dia buru-buru membuka jendela dan membuang bola ajaib itu. Beritahu Dada untuk tidak mengeluarkan suara. Benar saja, di detik berikutnya. Para pelayan bergegas masuk. Gadis itu hancur ke ruang bawah tanah. Dia dikurung. Dia meyakinkan Dada untuk tidak marah. Meski sangat enggan. Tapi sekarang kita harus berpisah. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya tentang pergi ke utara? Di sana relatif aman. Hiduplah dengan baik. Jangan pernah kembali. Lompat turun dengan Dada. Irina akhirnya bernafas lega. Tanpa diduga, si kecil ini tidak pergi sama sekali. Dia bahkan membawa kembali bola ajaib. Seringai di wajah itu. Irina benar-benar tidak ingin menyakitinya. Tapi Dada harus pergi. Kalau tidak, kamu akan mati. Si kecil sangat enggan, saya sangat kuat. Bisa melindungi Tuan. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak padanya lagi. Tolong, Dada kecil. Dengarkan aku kali ini, oke? Air mata di mataku tak berdaya. Aku menarik kailnya bersamamu. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Dada akhirnya tidak lagi disengaja. Gadis itu akan mendobrak kunci pintu. Bagaimana itu bisa diubah menjadi kunci master dalam sekejap? Tapi ada dua pelayan yang menjaga di luar pintu. Ketekunan, berpikir untuk tidak menyelinap pada mereka. Meski risikonya tinggi. Tapi para pelayan sangat waspada. Tiba-tiba, gadis kecil gemuk itu datang. Itu berarti Duk telah memerintahkan saya untuk membawanya ke sana. Karena ibunya adalah Rosa. Jadi para pelayan tidak curiga.
Hanya saja Irina tenang. Gadis kecil gemuk itu akan membantu dirinya sendiri. Dia membawa Irina keluar. Dia tahu tentang Slime. Tahu itu sejak lama. Anda berbicara dengan lendir. Tahan dia untuk tidur. Gadis kecil gemuk itu tahu semuanya. Tapi dia tidak menyalahkan Irina. Karena pada hari Du kembali, dia melihat banyak rahasia yang tidak diketahui. Anda mengatakan kepadanya bahwa Irina minum racun. Cepat atau lambat. Dan mata gila ibuku. Ia merasa kasihan pada Irina. Itu sebabnya aku membantunya melepaskan Slime. Pergi saja. Waktumu hanya 5 menit. Irina berlari menuju sungai. Ini dia. Dada kecil, kamu terus berjalan di sepanjang sungai. Perpisahan singkat adalah untuk pertemuan yang lebih baik. Jadi, Xiao Dada tidak boleh lari kembali lagi. Tanpa diduga, dia mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi kekuatan. Seseorang menungguku untuk kembali dan menyelamatkanmu saat aku menjadi lebih kuat. Dan saat Irina kembali, jeritan gadis kecil gemuk itu datang. Duk mengetahui bahwa dia telah mengambil Irina. Bahkan jika gadis kecil gemuk itu dipukuli. Tidak mengatakan apa-apa tentang Irina. Tapi dia meremehkan kebrutalan Duk. Tidak ada bukti Irina merobek diskriminasi. Jadi, Rosa, Anda harus membayar harga yang sesuai. Segera letakkan Rosa di penjara bawah tanah. Gadis kecil gemuk itu pasti tahu sesuatu. Karena kamu tidak mengatakannya, maka bersihkan ibumu. Benar saja, gadis kecil gemuk itu semuanya dijelaskan dalam sekejap. Irina ingin bersumpah, bukan Jimeni. Ini menjual saya. Adipati tersenyum. Slime, putriku sayang, sepertinya kamu sangat peduli. Semua orang diperintahkan untuk mencari dalam radius 100 km. Bunuh saja setelah menemukannya. Dan yang besar di sisi lain baru saja naik ke darat. Anak buah Sang Duk datang. Akhirnya menemukan si kecil. Dada merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lari sementara pria itu tertegun. Tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan seorang pria? Angkat tanganmu dan tetangga ajaib itu diblokir. Pria itu telah menyusul. Membunuhmu. Duk pasti akan menghadiahiku. Terbang keluar. Dada jatuh ke tanah kesakitan. Dan saat itu juga, dia membangkitkan kembali semua ingatannya. Pria itu melepas sapu tangan dan mengambilnya kembali. Sudah cukup menyeberang. Sakit dada dan kepala penuh dengan Ilina. Fragmen yang bergaul dengan keduanya mengapung satu adegan pada satu waktu. Dia harus hidup. Obsesi dengan Irina menghidupkan kembali kemampuannya. Cahaya yang menyilaukan muncul. Dia diteleportasi ribuan mil jauhnya ke utara. Irina menungguku, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Di sisi lain, Warren berhasil menyelesaikan tugas Sang Duk. Pecahan iblis harus memuaskan Sang Duk. Jadi kamu bisa mendapatkan penawar adik perempuanmu. Tapi dia baru saja tiba di pintu. Tapi aku bertemu dengan orang yang membunuh Dada. Sapu tangan yang dipegang pria itu mengganggu Valenton. Dia tahu Slime itu telah ditemukan. Dan pasti kena. Berpikir bahwa adikku akan kehilangan senyumnya. Ia bergegas menuju kamar Irina. Setelah mengetahui bahwa Dada terbunuh. Gadis itu tidak bisa menahan tangis lagi. Emosinya berangsur-angsur rusak. Kenapa? Kenapa? Satu-satunya temanku akan terhapus. Jelas dia hanya seorang pria kecil. Jelas keberadaannya tidak menimbulkan ancaman bagi Duk. Warren menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Kebencian kedua saudara kandung itu terhadap Duk datang seperti air pasang. Tapi mereka hanya bisa bersembunyi di dalam hati mereka. Sampai hari ledakan datang. 5 tahun kemudian. Nilina juga sudah menginjak usia pernikahan. Dia masih terlihat seperti gadis yang baik di permukaan. Duk hanya peduli padanya. Kelopak pergelangan tangan. Anda harus mengisi 5 tablet sebelum bertemu dengan Archduke. Jadi waktumu tinggal 1 minggu lagi. Pesta Archduke Routher dimulai minggu depan. Tugasmu adalah membuatnya melihatmu.
Jadi sekarang aku mengizinkanmu keluar. Masuk ke lingkaran sosial kaum bangsawan. Ilina sudah lama menunggu hari ini. Dan di sisi lain, di Grand Duke S. Mansion. Pria itu sedang mengobati lukanya. Baru saja kembali dari medan perang Warcraft. Kepala pelayan melaporkan informasi rumah sang Duke. Dia tidak mengerti. Kenapa Tuan sangat peduli dengan surat Irina? Archduke 11 tidak berbicara dengan wajah main-main. Tuan saya. Kakakmu sudah menjadi sangat kuat sekarang. Dan Irina di sisi lain akhirnya bisa keluar. Dia memiliki dua hal yang sangat penting untuk dilakukan. Seperti orang ini, Yeliala. Dia juga salah satu kandidat untuk Grand Duchess. Meskipun saya tidak tahu apakah itu dapat diandalkan. Tapi musuh-musuhku adalah temanku. Mungkin kita bisa bekerja dengannya. Karena rambut hitam pink. Yeliala keluar dari barisan dalam lingkaran aristokrat. Ditambah gelar calon adipati agung. Dan semua orang menahannya. Hingga Irina muncul. Baru pertama kali melihatnya. Yeliala merasa dikalahkan. Dia bahkan memiliki nyimpomaniak. Tapi segera aku tenang. Inilah sainganku dalam cinta. Dia sarkastik tentang Irina. Pamerkan kekuatanmu. Saya tidak tahu trik kecilnya. Kekanak-kanakan seperti dada di mata Irina. Hanya perlu sedikit tembakan. Ini adalah batas segmen ini. Irina bahkan tidak tahu apa itu lawan. Ini sebenarnya tamparan di plot wajah. Tapi prosesnya terlalu terkunci untuk dijelaskan. Yeliala merasa seperti badut. Tidak ada yang mengalahkan Irina. Dia menyelinap keluar dari ballroom dengan marah. Dan itulah yang dilakukan Irina. Aku melihatnya mengikutiku keluar. Yeliala sangat marah. Dia pikir Irina mempermalukan dirinya sendiri. Santai saja. Jimei, aku hanya ingin menjadi sahabatmu. Anda tahu saya belum pernah keluar. Bahkan bukan teman. Dan Anda terlihat tepat dalam estetika saya. Jadi, bolehkah aku mengundangmu untuk menjadi pacar pertamaku? Set pukulan kombinasi ini turun. Yeliera sederhana itu pemalu. Mereka datang ke restoran hotpot bersama. Setelah waktu yang singkat bersama, Yeliera ditemukan. Saingan ini sebenarnya cukup menyenangkan. Dia perlahan menurunkan kewaspadaannya terhadap Irina. Dan tujuan Irina juga telah tercapai. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yeliela, dia datang ke restoran barat lainnya. Token tersembunyi. Manfaatkan kemampuan untuk mengetahui plot. Mendapat kesempatan untuk bertemu bos di belakang layar. Ternyata Helvin, pemilik di balik restoran barat, memiliki serikat intelijen terbesar di Kekaisaran. Tapi dia tidak bisa tidak terkejut ketika melihat orang yang datang. Putri Irina, putri Adipati Soedi. Sulit dipercaya. Dan wanita hanya langsung mengejar. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Helvin tersenyum jahat. Harga saya di sini tidak murah. Setahuku, pembantu itu sepertinya tak punya uang. Jadi saya tidak butuh uang untuk berdagang dengan Anda. Lagi pula, beberapa hal lebih berat daripada uang. Tanya Hultext untuk ekspresi jijik. Sampai Irina menyebut nama Mel. Dia tiba-tiba menjadi serius. Itu adiknya yang hilang. Bagaimana? Detik berikutnya dia mencengkeram leher Irina. Kamu lebih baik jujur. Kakak bukan hanya perintahnya. Atau apakah itu rahasia terdalam seorang pria? Bahkan jika kau pelayan istana, aku akan membunuhmu juga dan Irina tidak takut. Anda sebaiknya melepaskan. Sebaliknya, Anda akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menemukan saudara perempuan Anda. Setelah pria itu tenang, dia setuju untuk bekerja dengan Irina. Dia tidak mengira para pelayan akan berbohong. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Dan kondisi Irina. Hanya ingin semua informasi tentang ayahmu. Dan peninggalan di tangan Uskup Agung Kuil Tengah. Di sisi lain, para bawahan di Dagongfu. Mengapa pemiliknya membeli begitu banyak barang? Dia ingin melamar pernikahan paling romantis dengan Irina. Maju cepat seminggu kemudian.
sebagai perjamuan perayaan di bawah Istana Agung. Para bangsawan kekaisaran pada dasarnya ada di sana. Irina tampak khawatir. Semoga rencananya tidak salah. Saat tuan rumah meraung, Archduke kuno perlahan memasuki venue. Dia dan Irina saling berpandangan lekat. Mengapa ada perasaan yang akrab? Penonton bersorak. Para wanita bangsawan memiliki sepasang wajah nyempomaniak. Tapi seorang pria hanya memiliki Irina di hatinya. Guru, apakah Anda melihatnya? Besar menjadi lebih kuat. Menjadi mampu melindungimu. Raja dan ratu menyambutnya secara pribadi. Sebagai pahlawan kekaisaran, raja memberinya hadiah yang kaya. Setelah representasi dasar, raja bertanya padanya, apakah ada pria yang Anda inginkan? Aku menunggu kalimat ini, aku masih punya keinginan. Berharap untuk mendapatkan. Pernikahan diberkati yang mulia. Begitu kalimat ini keluar, Irina dibutakan. Mengapa rasanya berbeda dari aslinya? Dan inilah yang lebih buruk. Duk memiliki seorang wanita yang dia sukai. Ini waktu pesta segera. Pria itu menyuruh Irina mencari kesempatan untuk mendekati pekerjaan. Bahkan rayuan yang tidak bermoral. Jika Anda tidak bisa menikah dengannya, tidak ada arti dalam keberadaan. Memahami? Dan di sini, Adipati Agung yang baru saja memasuki ruang perjamuan. Dia menunjuk Irina di tengah kerumunan. Kedua saling memandang. Itu membuat gadis itu merasa lebih kuat. Keakraban yang aneh itu seperti takdir. Terutama senyum itu. Bagaimana bisa? Saya bukan seorang nyempomaniak, kan? Tiba-tiba seorang pria mabuk muncul di belakangnya. Tutup wajahmu dan meong. Dia mengganggu Irina untuk berdansa dengannya. Tanpa diduga, mata Ruther tiba-tiba menjadi dingin. Kemudian ulurkan tangan dan tahan dia. Maaf. Pelayan itu adalah pasangan dansaku. Dari mana asalmu? Irina menatap kosong pria yang tiba-tiba muncul. Belum sadar juga. Dia mengulurkan tangannya ke arah gadis dan pria itu. Apakah Anda ingin berdansa dengan wanita cantik ini? Kami melewatkan subjek 3. Irina di kerumunan itu merasa ngeri. Dia mengulurkan tangannya tanpa sadar. Momen sentuhan. Irina merasakan rasa aman yang telah lama hilang. Sama seperti dada yang dulu. Pria itu memberitahunya bahwa Nona Irina. Apa yang kamu inginkan? Saya dapat membantu Anda mewujudkannya segera. Kata-kata pria itu membuat Irina bingung. Apakah dia tahu apa yang saya inginkan? Mungkin aku tahu. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia juga akan pergi ke balkon bersamanya. Aku punya hadiah yang sangat penting untukmu. Irina terkejut. Sepertinya Yang Mulia Omya tertarik padaku. Ini dapat menghemat banyak masalah. Dia datang ke balkon seperti yang dijanjikan. Gambar yang terlihat membuat hatinya menjadi keras warisan. Kecuali pipi tampan itu. Dan seluruh balkon ditutupi dengan lilak ungu. Dia melepas setengahnya dan menyerahkannya pada Irina. Suara magnetis dan lembut. Ini hadiahku untukmu. Irina menyukainya dari lubuk hatinya. Kenangan bertahun-tahun yang lalu muncul di benak. Dada memberi dirinya lilak semacam ini sebelumnya. Dia bingung dengan rahasia terdalamnya. Bagaimana pria di depannya tahu? Karena bunga ini juga favoritku. Mengatakan itu, dia mendekati Irina. Di balkon yang sunyi. Hanya suara 2 detak jantung. Tetapi pada saat kritis ini, asisten didasarkan pada pemasaran. Maaf, Yang Mulia. Yang Mulia memanggil Anda dengan tergesa-gesa. Dan Irina, yang baru saja kembali ke aula. Seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya. Helvin sudah lama menunggunya. Karena kecerdasan Irina, dia berhasil menemukan saudara perempuannya. Ini adalah peninggalan yang dijanjikan kepadamu di kuil tengah. Irina menghancurkannya berkeping-keping. Yang dia inginkan hanyalah permata ini di peninggalan. Karena bisa. Hal yang mengendalikan jalannya Archduke Rutherli. Sekarang saya memiliki alat tawar-menawar lain dengan Archduke. Tapi Helvin,
Ada satu hal lagi yang harus saya tanyakan kepada Anda. Ke habitat lendir utara. Saya menemukan Slime dengan luka di sudut mata. Dia temanku yang sangat penting. Dini hari berikutnya, Rutherly datang ke rumah Irina. Wanita merasa sedikit aneh. Pahlawan yang menghancurkan monster. Kenapa terlihat sangat manis? Meskipun ada ilusi bahwa dia menyukaiku. Tapi sejak dia datang ke pintu, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tapi tiba-tiba pelayan itu mendorong teh itu. Mereka hanya berdiri dan tidak berniat untuk pergi. Lilina tidak enak badan. Anda harus menjaga diri sendiri. Dia hanya bisa bertanding. Mengobrol dengan Rutherly. Apakah itu menunjukkan kekaguman pada pria? Archduke tahu dia berpura-pura. Tapi bentuk aslinya melihat ekspresi pemiliknya. Ia kembali teringat ciuman itu. Tapi tiba-tiba efek samping dari bunga kaelin mengenai. Rasa sakit menyapu seluruh tubuh. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Jangan biarkan Archduke berpikir aku lemah. Dia takut kehilangan bantuan Rutherly. Tapi saya tidak tahu bahwa pria tahu segalanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Geraham belakang hampir hancur. Saya berpikir untuk menunggu sedikit lebih lama. Tapi sekarang menunggu 1 detik lagi adalah siksaan. Nona Irina. Ikut denganku ke kungfu besar di utara. Sebagai Dagong Fei. Pipi Dewa Besi. Dan nada pemalu dan lembut itu. Jadi, Nona Irina, maukah kamu menikah denganku? Jenis yang tidak akan pernah terpisah seumur hidup.